tiap kita ketemu sama orang pasti orang itu ngomongnya enak ya kuliah di tari, nari-nari terus kayak gitu. Ya cuman gerak-gerak Ya, aja. yang dia tahu kan cuman cover di luarnya aja, kita jadi penari gitu kan. Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Merch ya. Terima kasih masih tetap nonton. Nah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol tentang kuliah tari, ngapain aja sih? Nah, ini buat teman-teman yang tertarik sama jurusan tari yang ada Isi Jogja, kita akan bedah semuanya di sini dengan Kak, siapa namanya? Saya Tania. Dan saya Catur. Kak Catur. Angkatan berapa tadi sama Kak Catur? Angkatan 17. Ini aku mau tanya nih. Kak Tania sama Kak Catur, apa sih alasannya dulu memilih jurusan tari Isi Jogja? Kalau saya pribadi, awalnya kan kita waktu SMA bingung nih mau kuliah kemana, pasti mikir-mikir. Nah, terpikirkan oleh saya udah hobi nari itu dari kecil, dari SD. Nah, kenapa saya nggak mengambil jurusan kuliah yang saya senangi, saya hobi gitu. Jadi dalam mengerjakannya pun pasti ikhlas, pasti senang dengan enjoy seperti itu, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Iya. Dulu awalnya. Udah ngejalanin banyak ya. Kalau Kak Catur? Kalau saya kurang lebih sama sih. Saya juga hobi nari, di daerah pun saya kegiatannya mencipta tari juga, terus nari juga. Sama pas mau ngambil keputusan untuk kuliah, saya juga mikir jurusan apa sih. Dan saya mikirnya passion saya ada di sini, di tari. Dan kenapa saya nggak mau dalemin aja? Karena saya pernah dengar quotes itu kayak gini, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dan bisa saja nanti saya ruang kerjanya berkecimpung di dunia tari, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di jurusan tari itu nggak cuma cewek ya yang banyak ya, cowok juga ada loh. Ada juga. Iya kan? Iya. Banyak juga loh cowok. Jadi buat cowok-cowok udah punya hobi tari atau ingin mendalami tari itu sendiri, ya jangan ragu lah kalau buat ke Isi Jogja ya. Iya. Banyak juga temennya gitu ya. Kalau boleh tahu ini dari mana sih asalnya Kak Tania sama Kak Catur? Kalau aku dari Kepulauan Riau. Kalau aku Sawalunto, Sumatera Barat. Waduh, jauh-jauh banget. Jauh-jauh banget. Iya, berarti kan butuh adaptasi yang yang kuat ya di sini ya. Karena kan di sini kebanyakan tuh tradisi Jogja kalau nggak salah. Iya. Itu gimana? Cara menyesuaikannya? Kalau saya pribadi ya pasti berbeda budaya Sumatera dan Jawa, khususnya Jogja. Jadi kita belajar untuk beradaptasi dengan lingkungannya, berbaur dengan masyarakatnya, gimana kita membaca budaya Jogja ini seperti apa, kita harus mengikutinya, seperti itu. Ya saya juga gitu, awal-awal datang ke sini saya kaget juga. Karena saya lahir dan besar itu di budaya Minang, dan tiba ke sini budaya Jawa yang sangat kental sekali, saya rasa Jawanya di sini. Dan saya cukup linglung dulu awalnya. Linglung. Iya, karena menyesuaikan itu saya harus menyesuaikan dari mana, saya harus dengan mengenali teman-teman di sini seperti apa, kayak gitu kan. Jadi secara perlahan itu saya mulai mengerti. Saya belajar, saya berteman dengan yang asli di sini, teman-teman asli Jogja, terus dengan mempelajari sifatnya, karakternya, terus budayanya. Nah, dari situ saya mulai terbiasa kayak gitu. Dan sekarang bisa dikatakan saya nyaman tinggal di sini. Benar. Tetap kayaknya teman-teman yang udah kebacut kuliah di sini tuh susah buat move on dari sana. Benar. Iya nggak sih? Iya. Move on dari Jogja itu memang ada istimewa banget. Istimewa banget Jogja. Nah, kita sekarang ngomongin perkuliahannya. Apa aja sih yang diajarin di jurusan tari itu? Ngapain aja biasanya? Jurusan tari kan biasa orang berpikir nari doang, praktek doang. Nah, kita enggak, praktek tetap dari repertoar tari tradisional Jawa, Sumatera juga kita pelajari. Selain itu juga teorinya, bagaimana mengkaji sebuah tarian itu, dan belajar juga filsafat seni. Pokoknya secara keseluruhan seni, tidak hanya tari aja. Ini tambahan. Iya,
tiap kita ketemu sama orang pasti orang itu ngomongnya enak ya kuliah di tari, nari-nari terus kayak Bener. gitu. Ya cuman gerak-gerak Ya, aja. yang dia tahu kan cuma cover di luarnya aja kita jadi penari gitu kan. Cuman kan kita mengulik lebih dalam lagi mengenai suatu tarian. Dari mana tarian itu berasal, buat apa tarian itu ada, bagaimana tarian itu diciptakan. Nah, di situ yang kita pelajari di dalam teorinya. Dan dari segi praktek pun kita juga mempelajari pakem-pakemnya, kita mempelajari aturan-aturannya dalam menarikan suatu tarian tersebut. Apalagi di tarian Jawa itu yang sangat banyak sekali ininya ya, pakem-pakemnya, harus bagaimana mendaknya, bagaimana cara menarikan yang baik kayak gitu. Jadi kan bukan dari Jawa ya, bukan dari Jawa. Diajarin nggak sih tarian-tarian dari luar Jawa itu? Iya, diajarin tari Sumatera juga kita pelajari. Sumatera, Kalimantan juga diajari walaupun tidak secara mata kuliahnya, tapi kita belajar dari orang-orang yang ada di sini gitu. Orang-orang dari Kalimantan misalnya dalam satu angkatan gitu kan, dari berbagai daerah, kita juga bisa mengambil ilmu dari mereka gitu. Iya sih, sama aja. Kita juga kalau di sini kan di jurusan tari, kalau misalnya tugas akhir itu kan kita diminta bantu sama yang punya tugas akhir gitu ya. Nah, pengalaman saya kebanyakan saya membantu dari daerah Kalimantan. Nah, disitulah kita bisa mengambil budaya Kalimantan atau mengenal budaya Kalimantan melalui hal tersebut, meskipun di dalam perkuliahan kita tidak mempelajari halnya secara langsung, tapi kita sebagai mahasiswa harus bisa mengambil segala ilmu dari segala media kayak gitu. Kalau misalnya di semester awal-awal itu apa yang dipelajarin? Praktek dulu atau dasar-dasarnya dulu, ntar baru ke semester lebih banyak itu biasanya apakah lebih santai, apa lebih padat kalau perkuliahannya? Kalau di semester awal itu kita ya kalau prakteknya kita langsung mengenal tari Jogja ya. Tari Jogja, tradisi Jogja, Surakarta itu. Kalau kalau teorinya Kalau teorinya dasar-dasar koreografi, SPI, sejarah pertunjukan Indonesia, belajar dasarnya dulu. Nanti semakin ke atas kita mempraktekkan teori-teori yang telah diajar di semester awalnya. Kita membuat sebuah tarian itu di semester 5. Kan aku pernah menonton tarian itu ya, nggak tahu itu sebutannya apa, tari kontemporer atau apa, karena itu ya kayaknya agak sedikit teatrikal atau gimana, itu yang itu tuh anak tari gitu kan. Berarti selain diajarin tari tradisi itu, tari yang lain juga di luar itu? Kalau tari kayak kontemporer atau tari modern itu tidak dipelajari mata kuliah di sini, cuman kita bisa belajar dari orang-orang sekitar yang udah bisa menarikan tarian tersebut. Nah, tari kontemporer tari kontemporer itu kayak tari mungkin tidak membawa tradisi secara utuh, mungkin membawa diri seorang koreografernya, keakuannya, ketubuhannya seperti apa, tapi tidak juga tidak membuang tradisi yang ada dalam dirinya, tapi di package sesuai kepribadian, ketubuhan koreografer tersebut. Iya. Aduh, berat sekali. Terus kalau misalnya suasana perkuliahannya kayak apa? Kalau suasana perkuliahan tuh ya seru aja, karena kalau saya sendiri saya ngerasa dalam perkuliahan ya kita sama dosennya kayak nggak ada batasnya gitu, karena sama-sama jiwa seni ya menurut saya. Jadi pembawaan dosen ke mahasiswa tuh juga asik gitu. Soalnya saya tahu kalau dari teman-teman saya yang keluar di luar itu kayak sedikit ketat gitu ya, maksudnya kayak terlalu formal, dan di sini tuh kita bisa membagi-bagi di mana kita waktunya harus formal, di mana kita harus non formal kayak gitu. Jadi saya rasa perkuliahan di sini enak gitu. Iya. Mungkin tidak terlalu kaku dengan dosennya, kita bisa membaur, malah kita bisa nari bareng, malah diajak nari bareng sama dosennya gitu kan. Itu sebuah
penghargaan tersendiri gitu kan, nari bareng satu panggung sama dosennya gitu, kita membaur dan tidak terlalu kaku dengan dosennya. Tugas-tugasnya kan biasanya apa? Bentuknya itu pertunjukan atau yang lain? Kalau misalnya sebelum pandemi, tugas-tugas kita praktek secara langsung, dinilai langsung sama dosen, dan juga ada yang dipertunjukkan. Tapi setelah pandemi ini, kita tugasnya itu dalam bentuk video semua, virtual gitu. Ya, jadi memanfaatkan media yang ada gitu. Tapi kalau misalnya kalau nggak pandemi ya bisa ngadain pertunjukan. Iya, ngadain pertunjukan, penonton yang berapa banyak gitu. Belum lagi bantuin kakak tingkat ya, Iya. yang TA ya. Iya. Kita kan ini udah semester banyak ya, berarti udah mau deket TA. Kita ngomongin TA sekarang. Aduh. Nah, kalau TA-nya kuliah tari itu tuh bentuknya seperti apa sih? Ada penciptaan, ada pengkajian juga. Iya. Ada penyajian nggak? Apa beda lagi? Pengkajian dan penciptaan. Itu Iya, seperti apa? Dua konsentrasi itu. Jadi kita nanti di semester 6 ya. Di semester 6 itu ada metode penelitian dan penciptaan. Nah, di situ kita memilih konsentrasi kita mau ke penciptaan atau pengkajian. Nah, kalau penciptaan itu ya kita menciptakan sebuah tarian kan, menciptakan sebuah tarian bisa berkelompok, bisa tunggal. Nah, kalau pengkajian kita lebih meneliti, mengkaji sebuah tarian yang ada di daerah kita gitu. Ditambahin? Udah. Nah, kalau pengkajian tadi udah Pengajian ya? Iya, udah. mengkaji, meneliti sebuah ya dalam berbentuk tulisan. Berarti outputnya emang tulisan ya? Iya. Skripsi ya? Iya. Kalau misalnya penciptaan, bikin pertunjukan. Bikin pertunjukan dan kita juga ada skripsinya yang penciptaan. Oh iya, ada kayak Jadi- laporannya. Iya. Iya, sih? double Laporan. jadi penciptaan itu. Ya, ngerjain dua. Iya. Tapi yang ilmunya juga 2. Oh iya, benar. Berarti yang metode itu kalau TA-nya itu bebas ya? Mau nanti itu tariannya bentuk apa itu bebas? Iya, bebas. Oke. Terus kemudian kalau misalnya ini lulusan tari itu apakah jadi penari aja atau bisa yang lain sih? Kita walaupun kuliahnya jurusan tari, orang berpikir pasti nanti jadi penari doang gitu kan. Tidak, sebenarnya kita pastinya jadi koreografer, jadi penari ya pasti. Kita juga bisa jadi kritikus tari. Kita karena ada mata kuliah kritik tari, kita bisa belajar gimana mengkritik sebuah tarian. Kita bisa menjadi kritikus tari dan kita bisa menjadi, sebenarnya luas apa aja dari bidang kesenian yang lainnya selain tari juga bisa. Kayak gitu. Banyak sih dengar senior atau alumni yang udah lulus itu pekerjaannya tuh macam-macam. Ya ada yang juga jadi dosen. Maksudnya bukan dosen di pertunjukan, juga dosen jurusan lain mungkin ada juga ya. Terus juga ada yang di KBBI. Iya ya, KBBI itu banyak juga ya. Banyak banget yang di KBBI. Terus dari situ kan kita juga memacu ya, maksudnya dengan melihat mereka yang bisa sukses di situ, otomatis kita dengan satu alma mater yang sama ya pasti bisa juga sukses. Jangan kan kebanyakan di tari masa depannya nih nggak kelihatan katanya kayak gitu kan. Kelihatan. Ya jadi kita jangan ngelihat yang ya kan nggak semuanya yang sukses ya gitu. Cuman kita harus jadikan yang orang-orang yang sukses itu sebagai motivasi kita biar kita bisa kayak gitu, kayak mereka gitu. Tadi itu bukan KBRI, KBRI. Iya, Kedutaan Besar Republik Oh, iya. Iya, KBRI, di KBRI. kedutaan. Bisa juga kerja di kedutaan ya, kedutaan di mana? negara mana aja ya. Iya. Nih, kalau lihat tugas-tugasnya, ada kan pertunjukan nih. Ngabisin duit gak sih? Atau TA-nya kan pertunjukan, ngabisin duit gak sih? Yang ya pasti Iya, ngabisin duit. pasti mengeluarkan duit. Tergantung Konsep. ya, tergantung konsep yang kita buat, tergantung penari yang kita pakai, membutuhkan, sebenarnya biaya itu bisa balik ke diri kita sendiri. Gimana kita memanage biar karya ini tetap bagus tapi dengan dana yang tidak terlalu besar, yang mencukupi sesuai kemampuan kita gitu. Mungkin dari kostumnya bisa bisa di match and match kayak mana gitu biar dananya tuh
tidak membludak, atau kita mencari sponsor juga bisa, mencari sponsor ke mungkin ke dinas kebudayaan daerah kita masing-masing. Kita kan membuat pertunjukan itu mengangkat daerah kita masing-masing kan, bisa meminta bantuan ke dinas kebudayaan Atau tiketing ya? oh Iya. ya tiketing juga Tiketing. Nah, kalau misalnya dalam sebuah pertunjukan kan ada kan nggak cuma tubuh yang menari ya nggak sih, ada aspek lain kayak misalnya panggung, busana, make up, terus tata pencahayaan atau Iya. itu diajarin nggak sih? Diajarin. Diajarin juga. Ada mata kuliah lighting, ada mata kuliah manajemen pertunjukan, produksi, gimana kita memanage sebuah pertunjukan, sebuah event. Jadi kita selain di atas panggung belajar gimana kita di atas panggung, di belakang panggung pun kita belajar gimana sebelum pertunjukan itu terlaksana. Oh gitu, seru ya. Seru. Seru. Jadi gak cuma nari-nari aja. Iya, Nari, banyak yang lain. banyak yang lain. Terus kalau ada istilah magang nggak sih di jurusan tari itu? Ada. Itu adanya di semester 6 dan 7. Jadi setiap angkatan itu dibagi dua, ada yang dapat semester 6, ada yang dapat semester 7. Berbagai tempat, misalnya kemarin saya di salon pengantin, jadi kita belajar merias. Oh iya merias. Oh iya merias. masuk. Kalau Kak itu Oh, contoh. kalau aku kebetulan pas mata kuliah SOP namanya, studi orientasi profesi, itu masa pandemi. Jadi nggak kebagian untuk langsung belajar ke tempatnya. Kita cuma dapat teorinya aja. Oh, kayak ya, gitu. jadi dia nggak ngerasa, saya ngerasain. Tap- Selain Tapi dia nggak ngerasain produksi, saya ngerasain Iya, produksi, kebalik. memproduksi suatu acara di Oh, kampus. kayak berarti gitu. SOP namanya SOP. iya, Oh, kalau SOP-nya berarti event. Enggak, kalau itu mata kuliah produksi namanya. Mata iya, kuliah. yang magang itu namanya SOP. SOP. Iya, kita juga ada magangnya itu nanti dipilih memang dari kampus, tempat-tempat mana aja yang bisa jadi magang. Ada juga kemarin teman saya di event organizer, jadi ya jadi IO gitu. Terus jurnalis juga ada, membuat artikel tentang kesenian kebudayaan yang ada di Jogja. Tempat karnaval, membuat kostum-kostum karnaval gitu. Banyak pokoknya, membuat topeng di rumah budaya Tembi, membuat topeng tari gitu. Iya, ya ada tarian topeng juga. Iya. Terus kalau tantangannya apa nih? Kalau tantangannya kuliah di jurusan tari ini? Kalau tantangan itu semua jurusan pun ada tantangan ya. Itu menurut saya itu tantangan tuh untuk diri sendiri. Apapun bisa jadi tantangan. Kemalasan kita pun jadi tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa Tantangan paling besar itu ya. tantangan terbesar menurut saya. Diri sendiri juga tantangan terbesar. Supaya kita tidak terhanyut dengan dilema dengan keasikan perkuliahan sebenarnya kayak gitu. Mungkin dari segi tarian ya, tantangannya pasti yaitu di awal tadi kita berbeda budaya tarian. Jadi kita belajar tari Jogja itu tantangan yang terberat kayaknya. Iya, Menarikan benar. tari Jawa itu Apa bedanya? Sama-sama gerakan ya? kalau Sumatera tuh lebih lincah gitu ya, lebih berenergi gitu. Kalau Jogja ini dengan kelembutannya, dengan apa ya, kesabarannya, kita nggak sabar saya nari. Jadi tantangannya yang kesabarannya tadi. Iya. Ya? Sabar menghadapi ya semua problematika yang ada di perkuliahan. Kalau dari pertama kali masuk nih, gitu kan, ada teman-teman yang nggak bisa nari nggak sih awalnya? Kemudian dia bertahan, akhirnya bisa. Atau yang nggak bisa nari akhirnya kandas. Waduh. Mungkin bukan nggak bisa nari ya, mungkin semua yang masuk ke tari itu pasti bisa nari, tapi kan kebiasaan orang itu berbeda-beda tingkatnya. Mungkin ya tingkat yang sedang gitu, tapi dia dengan ya saya pun dengan yang biasa-biasa aja nari waktu masuk ke tapi kita gimana mencoba supaya kita lebih meningkatkan lagi supaya ya kita bertahan di kuliah ini. Ya soalnya kita masuk di sini kan kita ada tes praktiknya dan di situ kita disuruh nari, disuruh mengeksplor diri kayak gitu. Jadi yang untuk gak bisa nari yang kaku banget itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tapi ya yang jelas udah punya basic ya. Udah Iya, punya udah basic punya ya, basic. benar. Ya ngapain nggak bisa tari masuk jurusan tari ya nggak sih? No. Yang terakhir, Kak Catur sama Kak Tania,
saran buat teman-teman yang pengen masuk jurusan tari tapi masih galau atau masih bimbang itu apa? Atau apa sih yang harus dipersiapin buat teman-teman biar nggak kaget sampai sini? Nggak kaget. Kalau dari aku pribadi ya kita matengin hati, mantepin hati. Kalau memang mau masuk jurusan tari, kita harus siap dengan keadaan apapun yang akan terjadi gitu kan. Ya kita mempersiapkannya dengan mungkin kalau dari jurusan tari kita mempersiapkan tari-tarian daerah kita, dan kita juga setidaknya melihat-lihat tari luar daerah itu gimana sih. Jadi kita sudah ada pikiran dan tidak terkejut pas masuk ke isi. Ya, kalau dari saya buat teman-teman adik-adik nanti yang mau masuk ke jurusan tari itu benar-benar dengan tekad yang bulat, tekad yang matang, dan juga dengan mental health. Karena kalau untuk yang ngerantau ya, yang kayak aku ya, karena itu tuh penting banget, karena di sini keputusan yang berat ya. Pasti orang tua juga mau anaknya sukses, dan kebanyakan orang tua tuh memandang kalau masuk jurusan tari itu kayaknya belum pasti sukses. Nah itu sih tantangannya. Jadi harus dibulatin dulu, harus kasih pengertian sama orang tua bahwasannya kuliah tari ini bisa menjamin hidup saya kayak gitu. Terus untuk masuk isi ya itu tadi persiapannya ya harus menguasai tarian daerah sendiri, terus mempelajari tarian daerah lain agar nanti punya bekal, punya materi ketika dites atau diuji nanti kita bisa melewatinya dengan baik kayak gitu. Aku lupa satu pertanyaan deh. Apa sih enaknya kuliah jurusan tari? Enaknya Enak jurusan banget. tari enak banget. Kalau yang aku alami selama ini, sambil kuliah kita bisa sambil kerja. Oh gitu. Sambil dapat duit juga buat jajan iya. sendiri. Iya. Kuliah kita tuh bisa menghasilkan sebuah uang, sebuah pekerjaan. Nah itu tadi hobi yang bisa menghasilkan uang. Ya, Selain itu deh. Selain itu, aslinya kuliah di jurusan tari lingkungannya mendukung banget berkesenian. Maksudnya di sini orang Jogja ini kebanyakan itu open minded, jadi mereka bisa menerima segala seni, segala macam bentuk seni. Sedangkan kalau kita di daerah itu nggak semuanya orang ngerti seni, dan belum tentu apa yang kita ciptakan di isi Jogja ini bisa diterima di daerah kayak gitu. Dan itulah nanti tugas kita sebagai mahasiswa seni, mengenalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini untuk kita distribusikan di daerah kayak gitu. Biar tetap ada ya, tradisi itu tetap ada gitu ya. Ya, udah. Ya, udah banyak banget yang kita bahas tentang kuliah tari itu ngapain aja. Mungkin teman-teman juga udah punya gambaran, mungkin udah mulai, wah, aku yakin deh kayaknya kalau harus yakin deh, aku yakin deh masuk jurusan tari. Jangan pernah khawatir besok mau kerja apa. Aku yakin ketika kita udah kuliah, kadang tuh kita lupa apa yang kita cita-citain. Iya, benar. Besok mau jadi ini, tapi saat kuliah tuh biasanya udah mau lulus, apalagi udah mungkin pengetahuan itu wawasannya udah lebih luas, jadi lebih lebih slow mengalir aja gitu ya. Terima kasih Kak Tania sama Kak Catur. Iya, sama-sama, Kak. Sukses TA-nya ya. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih udah nontonin ya, masih bertahan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di komen di bawah ini gitu kan. Atau mau tanya-tanya langsung ke Kak Tania, ke Kak Catur, bisa? Boleh? Boleh. IG-nya apa kasih tahu? IG saya Tania Asha 29. Kalau saya Catur Rama Febrian. Iya. Jangan kaget kalau nanti banyak yang DM. Ya, tapi dijawab ya. Itu Oh iya, siap. teman, mungkin susah mencari informasi Iya, Benar-benar. dari kakak bisa lebih tahu banyak. Oke, teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan jurusan yang lain. Sampai jumpa, dadah.